Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas 89 akan menjelaskan materi tentang membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Husnuzon. Pengertian husnuzon. Secara bahasa, husnuzon berasal dari bahasa Arab, husnu yang artinya baik, dan zan yang berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnuzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hukum husnuzon. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka atau husnuzon, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, serta hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Daud. Ada beberapa hukum husnuzon, antara lain sebagai berikut. Wajib, yaitu husnuzon kepada Allah SWT dan para rasulnya. Mandub, yaitu husnuzon kepada saudara-saudaranya seiman. Dan jaiz, yaitu husnuzon kepada sesama manusia pada umumnya. Contoh-contoh husnuzon kepada manusia. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenalkan diri untuk membentuk persaudaraan dengan tidak berlaku diskriminatif. 2. Mau melaksanakan kerjasama, saling membantu dan tolong-menolong. 3. Memberikan kepercayaan kepada sesama manusia di bidang-bidang atau urusan tertentu. 4. Mau memberikan masukan, saran, atau dakwah untuk Islam. Dan yang kelima, menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Hikmah husnuzon kepada sesama manusia. Di antara hikmah kita membiasakan perilaku husnuzon adalah sebagai berikut. A. Menenteramkan hati. B. Memudahkan koordinasi. C. Memotivasi orang lain. D. Membiarkan kemudahan untuk koordinasi. E. Mendapatkan banyak hal tentang kebaikan. Membiasakan diri bersikap husnuzon. Cara agar kita selalu bersikap husnuzon kepada orang lain adalah tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Dengan saling bertemu dapat mengantisipasi munculnya gosip yang sering merusak hubungan persaudaraan. Tawadu. Pengertian tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati. Perintah sikap tawadu. Ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24, kita diperintahkan agar bersikap tawadu terhadap kedua orang tua. Dalam surah Asy-Syura ayat 215, kita diperintahkan agar bersikap tawadu terhadap sesama manusia. Dan dalam surah Al-Luqman ayat 19, kita diperintahkan agar bersikap tawadu dalam pergaulan. Bentuk-bentuk perilaku tawadu. Bentuk-bentuk perilaku tawadu seseorang antara lain sebagai berikut. Menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain, bersedia mengalah demi kepentingan umum, santun dalam berbicara kepada siapapun, tidak suka disanjung orang lain atas keberhasilan yang dicapai. Dampak positif membiasakan tawadu. Dampak positif tawadu antara lain sebagai berikut. Menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya, akan dihormati secara tulus oleh pihak lain secara nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Membiasakan diri bersikap tawadu. Ada beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda, berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki, melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Tasamuh. Pengertian tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, tasamuh artinya murah hati dan lapang hati. Menurut istilah, tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalil tasamuh. Dalil tentang tasamuh terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh. 1. Tidak ada paksaan dalam memilih agama. 2. Tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. 3. Menghormati dan menghargai perbedaan. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. B. Tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. C. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Hikmah perilaku tasamuh. A. Dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. B. Menimbulkan sikap dan perangai mulia. C. Mendapatkan teman yang semakin banyak. Dan D. Timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Membiasakan diri bersikap tasamuh. A. Memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, senantiasa mengevaluasi diri sendiri. Ta'awun. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu dan saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Dalil ta'awun. Dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis menjadi dasar dari pelaksanaan ta'awun. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tolong menolong ditujukan kepada sesama manusia, tidak harus dengan sesama muslim saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, jika dengan non-muslim harus dibatasi, tidak ada kerjasama dan tolong menolong dalam hal akidah dan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rahmat-Nya kepada hamba-Nya berdasarkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian satu dengan yang lain, itu merupakan kebijaksanaan Allah yang mempunyai tujuan tertentu. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Zukhruf ayat 32 yang bunyinya, Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan syuhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Bentuk-bentuk ta'awun. A. Meringankan beban hidup orang lain, menutupi aibnya, memberi bantuan kepada seseorang, mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima musibah. Dampak positif membiasakan bersikap ta'awun. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persatuan dan kesatuan, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Membiasakan diri bersikap ta'awun, yaitu yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. 2. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, membiasakan
mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir, membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Demikian yang kami sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang disampaikan dan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.